Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita keberkahan, kesehatan, kenikmatan hingga kita dapat berkumpul pada sore hari ini untuk mengikuti kegiatan pertemuan kedua kita terkait tradisi lisan Aceh dari Akademi Kreator Muda Tradisi Lisan. Dan tak lupa pula salawat besertakan salam marilah kita sajikan kepada pangkuan Nabi besar Muhammad SAW yang dimana telah membawa kita dari alam kebodohan menuju alam yang penuh ilmu pengetahuan hingga yang kita rasakan hingga saat ini. Baik, yang saya hormati Bapak Mahlian Nur Rahman selaku Ketua Pelaksana, yang saya hormati juga Ibu Mufti Riani selaku narasumber kita pada sore hari ini, dan juga teman-teman mahasiswi pendidikan guru sekolah dasar yang telah berhadir untuk mengikuti kegiatan kita pada sore hari ini. Baik, saya ucapkan terima kasih dan selamat datang kembali di pertemuan kedua kita terkait tradisi lisan Aceh di mana yang diadakan oleh Akademi Kreator Muda Tradisi Lisan. Baik, tanpa memperpanjang lagi, alangkah baiknya kita langsung memulai agenda kegiatan kita pada sore hari ini, yaitu pemaparan materi oleh narasumber kita terkait tradisi lisan Aceh menuju ke Indonesiaan. Baik, saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya persilahkan kepada Ibu Mufti Riani untuk menyampaikan materi yang insya Allah menambah ilmu pengetahuan kita terkait tradisi lisan Aceh. Baik, kepada Ibu dipersilahkan. Oke, mohon izin Pak Rahman, teman-teman semuanya. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah, salawat kepada Rasulullah. Di siang hari ini bertemu kembali dengan teman-teman sekalian. Karena masih dalam suasana Idul Fitri ya, izinkan Ibu juga menyampaikan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan dan perlindungan sehingga nanti bisa bertemu kembali dengan Ramadan yang sama-sama kita cintai. Yang pertama yang saya sampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh panitia, khususnya Ketua Pelaksana, karena pada hari ini saya masih diberikan kesempatan khususnya bertemu para kreator muda yang di atas bahunya, di atas langkah kakinya, tradisi lisan Aceh ini harus tetap lestari. Jadi karena teman-teman adalah calon pendidik yang punya tugas untuk tetap melestarikan tradisi lisan Aceh. Kenapa itu? Nanti kita sama-sama untuk pelajari. Yang kedua, saya juga merasa bahagia di siang hari ini Pak Rahman. Seringkali saya bermimpi, seringkali kami berdiskusi dengan teman-teman lain yang mungkin penggiat literasi, ingin sekali mengadakan kegiatan di warung kopi. Dan baru hari ini setelah 10 tahun berada di Aceh, saya bisa melaksanakan kegiatan untuk sama-sama diskusi bidang keilmuan begitu ya, tetapi dengan suasana yang berbeda di warung kopi. Boleh tepuk tangan untuk kegiatan kita dan juga tim pelaksana. Di sudut sana sudah ada banyak warga setempat, paling tidak saya berharap nanti juga akan memacu diskusi ya dengan Bapak Ibu yang ada di sudut sana. Baik teman-teman yang saya cintai, ini adalah judul yang saya ingin bawakan dalam kesempatan siang hari ini. Judulnya apa? Tradisi lisan Aceh menuju ke Indonesiaan. Tradisi lisan Aceh menuju ke Indonesia. Di pertemuan sebelumnya, di kelas sebelumnya, saya ketemu dengan Bang Rida, menerjemahkan keindonesiaan dikaitkan dengan tradisi lisan, berangan-angan bahwa barangkali selama ini tradisi lisan Aceh sudah sampai ke seluruh pelosok Nusantara. Sudah dikenal sampai Papua misalnya, atau ke bagian timur, tengah Indonesia dan seterusnya. Apakah seperti itu yang dimaksud dalam judul ini? Nanti kita sama-sama akan melihat. Ada satu salam yang sangat terkenal di Aceh. Ada yang bisa baca? Terus semangat. Terus semangat. Ada yang tahu artinya? Boleh? Siapa yang mau berpendapat? Apa itu terus semangat?
Kenapa geleng-geleng? Tadi ada yang bersuara sebelah sini. Kayaknya Julianton tadi ya? Boleh, Julianton tahu artinya? Iya? Oh masih browsing katanya. Boleh browsing. Jadi Anda punya gadget ya, ada di tangan Anda, dunia ada di dalam genggaman. Jangan takut untuk menjadikan ini sebagai sumber belajar. Terus semangat. Ada yang mengatakan U-nya kayaknya 2 deh Bu, nggak ada I-nya. Mungkin ada yang keliru dengan krung. Tambahan N dan G. Ada tuh krung semangat di depan cot kalah. Tempat fotokopi ya. Ya kira-kira apa artinya ini? Menggaruk lengan baju. Itu kata Google. Ada lagi yang lain? Untuk mengungkapkan perasaan takjub, kagum. Oke. Menurut sumber Wikipedia. Oke. Terima kasih. Boleh kasih kelas dulu teman-teman yang sudah bisa menjawab. Ya, sebenarnya ini adalah salam ya khasnya masyarakat Aceh yang sudah disiapkan bahkan dari tahun 2012 melalui sebuah forum grup diskusi di Banda Aceh. Kemarin saya ketemu dengan salah satu teman kita yang dari Gayo, sama-sama Aceh tapi daerah pegunungan. Saya tanya apakah ini dikenal di masyarakat Gayo? Iya, berarti betul pada saat fokus grup diskusi diputuskan ini sebagai salah satu salam pembuka khas Aceh selain Assalamualaikum. Artinya ada yang mengatakan tetap semangat begitu ya tadi sebagai bentuk penghormatan. Ada beberapa data lain mungkin Julianto dapat juga ya estimate ini diberikan atau dikatakan oleh seorang tua kepada anaknya kalau anaknya kaget misalnya. Kemarin Rida pernah mengalami ya? Iya, Jatuh, kemudian sama ayah atau sama ibu? Mama. Sama mama. Kurung semangat atau kurus semangat? Kurus semangat. Ayo nak bangkit lagi. Ayo nak, jangan kemudian mentalnya jatuh. Ya, ini sesuatu yang menarik ya tidak? Dan itu diberikan dari orang tua kepada anaknya. Tradisi lisan yang diberikan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Itu salam pembuka. Kalau salam penutup apa? Ada yang tahu apa salam penutup khasnya orang Aceh? Nanti kita akan coba sama-sama untuk mencari tahu. Sekarang teman-teman boleh bergabung dengan saya untuk mencari bermain dengan Kahoot ya. Oke. Silakan dibuka. Buka HP. Kahoot.it. Kahoot.it. Oke. Ini adalah PIN-nya 1735759. Teman-teman boleh bergabung ya. Kahoot.it. Boleh di-scan juga pakai Google Frame. Pada saat ditembak ke layar, di bagian barcode nanti teman-teman akan diarahkan untuk masuk ke link game ini. Silahkan. Cari di Google Kahoot.it. 1735759. Silakan yang belum pernah bergabung di Kahoot untuk bermain. Tulisannya O2 ya. O-nya double T dot atau titik it. Kahoot.it. Ada di bagian atas ini ya. Kahoot.it. Hamba Allah. Siapa hamba Allah? Sudah bergabung, ada Meli, ada Nabila, Imelja, ada Indah Natasha, ada Indah saja, ada hamba Allah. Aduh, ini kamu kasih sedekah kayaknya. Kemudian ada Gila, terus silahkan bergabung, ada 17 orang, 18 orang. Kita ada berapa orang, Rida? 120 ya pesertanya ya? Ya, alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah. Oke, kita tunggu lagi. Sudah semua? Oke, kalau sudah, mari kita sama-sama mulai permainannya. Nanti akan muncul beberapa pertanyaan, silakan untuk menjawab sesuai dengan pengetahuan Anda. Pertanyaan pertama terkait dengan tradisi lisan. Tadi sudah ada beberapa soal yang di-spill di awal. Kalau Anda masih salah menjawab, artinya mungkin tadi ngantuk atau mungkin sedang tidak sadar gitu. Oke, pertanyaan pertama. Pernyataan berikut sesuai dengan pengertian tradisi lisan kecuali. Jangan sampai terperosok ke kata-kata kecualinya. Waktunya tinggal 1 detik lagi. Yang menjawab baru 2, kenapa baru 2? Iya. Nggak nampak.
Oke. Boleh cari posisi dulu sebentar. Sebelah sana masih kosong, boleh sebentar atau ke belakang Julianto agar lebih nampak layarnya. Oke. Dari 20 sekian peserta yang tadi sudah berhasil join, ternyata yang menjawab hanya Tiga, Tiga empat orang. Oh, 4 orang. Dan yang menjawab betul hanya 1 orang. Kita lihat siapakah dia yang menjawab betul. Si Ya, Wisda. Wisda. Ya, berkasih plus dulu untuk Wisda. Next, berikutnya ke pertanyaan kedua, ini gampang, betul atau semangat? Atau salah ya. Terus semangat merupakan salam pembuka khas Aceh yang disepakati melalui diskusi resmi. Betul atau salah? Tadi sudah dibahas. Betul atau salah? Yang betul warnanya biru, yang salah warnanya merah. Waktunya tinggal 5 detik lagi. Sudah cepat sekali yang menjawab. Oh, 22 benar orang. semua. Ya, 23. jawabannya betul semua. Boleh kasih plus untuk teman-teman? Tapi siapa yang paling cepat di antara 22 orang yang menjawab? Masih Wisda. Wisda. Boleh kasih plus, luar biasa. Kayaknya tadi makannya udah 2 porsi ya. Iya, Bu. Oh iyalah. Oke, ini polling ya. Ini polling. Dari kata-kata berikut yang sering Anda dengar sebagai doa yang disampaikan oleh orang tua kepada anaknya. Bemetuah, ada bekaya, ada berbahagia, ada berselamat. Yang bemetuah warna merah, yang bekaya warna kuning, berbahagia warna biru, dan berselamat warna hijau. Mana yang paling sering Anda dengar? Mana yang paling sering Anda dengar? Sebagai seorang anak, nggak tahu. Oke. Pollingnya ada di Merah. merah. Apa itu yang merah? Metua. Apa metua? Artinya nggak tahu juga. Nanti kita bahas. Ada yang mengatakan baik. Oke. Nanti pastinya kita boleh bahas sama Bang Rija ya. Berikutnya pertanyaan keempat. Hikayat Perang Sabi merupakan contoh tradisi lisan Aceh. Betul atau salah? Hikayat Perang Sabi. Baru aja dengar, Bu. Mana kan tahu? Hikayat Perang Sabi merupakan contoh tradisi lisan Aceh. Benar atau salah? Waktunya tinggal 1 detik. Ya. Siapa yang menjawab salah 6 orang nih? Oke. Kita lihat ya, siapa yang menjawab benar dan paling cepat dalam menjawabnya. Apakah masih Wisda? Oh, Wah, luar biasa Wisda itu. Oke. Semoga di pertanyaan terakhir Wisda bisa bergeser ya. Oke. Cerita rakyat seperti Maling Kundang juga terdapat di Aceh. Betul atau salah? Cerita rakyat seperti Maling Kundang juga terdapat di Aceh. Betul atau salah? Yang ingin menjawab betul silahkan pencet warna biru. Yang menjawab salah boleh pencet warna merah. Waktunya tinggal 1 detik. 20 orang sudah menjawab. Betul? Yang menjawab betul ada 9 orang dan menjawab salah 1 orang. Yang lain 11 orang, absen. Bu. Masih berpikir tapi waktunya habis ya. Tadi saya mau pencet yang salah, Bu, tapi rupanya kok waktunya sudah selesai. Oh, 11 orang yang 11 bergabung. orang. Nanti saya ini, mohon maaf ya. Oke. Siapa yang ada di podium kita kasih plus dulu untuk peringkat 3. Imelja. Boleh kasih plus dulu. Peringkat 2 ada Indah Natasha. Yang terakhir di podium 1 apakah masih Wisda? Oh, sudah tergeser. Indah. Maaf, Wisda. Boleh kasih plus untuk Indah. Ya, ini kayaknya kecewa sekali Wisda ya. Kayaknya tadi aku 3 kali lah Bu paling pertama. Ternyata diam-diam Indah menyusul dengan sangat cepat. Oke, nanti kita akan bahas beberapa pertanyaan yang tadi muncul ya. Terkait juga dengan jawaban-jawaban teman-teman. Oke, kita bahas terlebih dahulu mengenai hasil polling tadi. Polling teman-teman terkait dengan doa yang sering disampaikan oleh orang tua kita. Tadi ada yang mengaku saya nggak pernah dengar. Jadi kalau salam di rumah sama orang tua dikasih doa apa ya? Doanya apa? Atau cuma hati-hati gitu ya? Dunia akhirat, apa? Doanya apa? Robi itu doa Anda untuk orang tua. Doa orang tua kepada anaknya. Ada yang pernah mendengar ini? Bemetua, bemalem, bekaya, berbahagia, bejroh.
Saya salah mungkin dalam pengucapan, ada yang lebih fasih? Ada yang lebih fasih bahasa Acehnya? Nah, mana nih orang Aceh asli mana ini? Dari mana? Kutacane. Mengenal ini tidak? Oh tidak. Daerah Aceh Utara, Biren, yang mana ini? Boleh, Pak? Lah, yang betul saja. Serius? Mana nih yang daerah Aceh Utara, Biren? Wisda jauh sekali dari Simelu. Tidak mengenal ini mungkin ya. Nanti kita coba cari padanannya. Oh, kenal? Yang mana? Bermanfaat. Itu terdiri dari satu kata atau dua suku kata? Wisda? Itu kan kata kalau ibu saya banyak semoga kamu bertuah ya Wisda. Oh, semoga kamu bertuah ya Wisda. Terima kasih Wisda. Begitu ya? Gimana? Semoga tetap tua. Tetap tua. Yang dari Aceh Tamiang ini biasanya ada kemiripan. Ada Tamiang mengenal ini? Atau biasanya bertuah nak begitu? Iya. Ya, bertuah ada. Ya, itu sama dengan asal katanya. Jadi bermetuah dari kata be atau semoga yang kemudian dimaknai sebagai semoga menjadi pribadi yang baik dan mulia. Baik dan mulia itu bukan hanya di dunia, tadi betul kata teman-teman, tapi juga harus baik, mulia di akhirat. Ini salah satu bentuk kearifan masyarakat Aceh. Karena kita berbasis pada syariat Islam, maka bukan hanya bicara soal keselamatan di dunia, tapi juga keselamatan di akhirat. Jadi teman-teman pada saat mendapatkan doa ini nanti teman-teman waktu PPL ke sekolah kan ketemu sama anak SD ya. Pada saat teman-teman nanti salam, dengarkan orang-orang tua yang ada di sebelah Anda, mereka akan mengatakan ini untuk memberikan doa kepada para peserta didiknya. Ya, bermetua, berlaku baik, beretika mulia, bijak, cerdas secara sosial, tapi juga cerdas secara spiritual. Bukan hanya cerdas di dunia, tapi cerdas punya ilmu agama. Oke, yang berikutnya bacanya apa? Bumalem. Malim. Berasal dari kata alim. Semoga cerdas, berilmu, pengetahuan. Sama seperti yang tadi, teman-teman diminta bukan hanya cerdas untuk kepentingan dunia, tapi juga harus cerdas untuk kepentingan akhirat. Kenapa harus cerdas untuk kepentingan dunia? Dalam bahasa orang lama, biar teman-teman tidak gampang dibodohi, biar teman-teman tidak tergilas oleh zaman. Jadi nggak boleh hanya pinter baca Quran, tapi juga harus pinter secara ilmu duniawi, biar imbang. Kalau Anda hanya pinter secara agama, tapi tidak menekuni bidang ilmu yang lain, yang khususnya keduniaan, Anda akan gampang sekali terbodohi, atau gampang sekali tergilas oleh zaman. Ini harus imbang ya. Jadi di dalam pengertian ini juga agama meminta teman-teman untuk menyuburkan kebudayaan literasi. Ada istilah atau konsep ikra, membaca, gitu ya. Berikutnya, yang orang tuanya suka memberikan doa ini, bacanya apa? Bukaya. Kayaknya jarang ya, mungkin malu-malu. Kalau kita sebutkan dalam 4 kata sakti tadi, mungkin akan terasa lebih terasa lebih soft, lebih enak didengar ketimbang Anda hanya mendengarkan bukayanya saja. Nggak bemetuah, nggak bemalim, tidak alim, tetapi tiba-tiba minta Anda kaya, kan begitu. Jadi boleh nanti Anda mulai mentradisikan ya, menggunakan 4 kata tadi, meskipun nanti di akhir juga ada satu kata yang sering kita dengar, bujroh, itu untuk mengikat 4 kata yang sebelumnya Anda. Oke, yang keempat ada bersejahtera, berkaya bersejahtera. Jadi sama, Anda diminta untuk mencari kekayaan sebanyak mungkin demi kemaslahatan umat. Tetapi di dalam istilah ini teman-teman juga diharapkan punya rasa ikhlas, bersandar atau bergantung pada ketetapan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang belum rezeki ya sudah disyukuri saja. Begitu ya. Yang terakhir tadi ada berbahagia, sama teman-teman sudah tahu artinya. Yang terakhir nih untuk mengikat 4 kata tadi ada bejroh. Dari kata bu dan jroh. Jroh artinya indah, cantik, bagus, baik, atau semoga baik-baik saja. Ini biasanya juga diucapkan sebagai salam di akhir pertemuan atau salam penutup dalam khas bahasa Aceh. Tadi pembukanya ada assalamualaikum dan kurung semangat. Kalau penutupnya ada bejroh. Begitu ya.
Silakan nanti teman-teman boleh mentradisikan ini, kalau bukan Anda siapa lagi. Kita akan sama-sama menonton satu video ya. Silakan teman-teman lihat. Nggak bisa, Bu. Bener nggak? Udah full, Bu. Udah di sini tapi belum keras. Terdengar nggak ya? Loh, terganti. Nggak bisa, Bu. Outdoor kita ya? Iya. Ini sebenarnya kita kurang kabel jack aja. Belum pulang lagi. Ya, sudah habis ya. Oke, terima kasih Jackson. Oke, teman-teman, tadi selain ada ungkapan yang sering kita dengarkan sebagai bentuk doa dari orang tua kepada anaknya, begitu ya, sebagai salah satu jenis tradisi lisan, yang barusan teman-teman dengar adalah sebuah lagu. Judulnya apa? Kutidi. Ada yang hafal? Kalau nggak baca teks nggak bisa ya. Ada yang tahu apa arti dari Kutidi? Atau sejarahnya? Memanggil harimau Aulia, Rimeng Aulia, begitu ya. Oke, ini sebenarnya berasal dari bahasa Aceh kuno ya teman-teman. Ada banyak kata-kata yang di dalamnya sudah tidak lagi bisa diartikan maknanya atau sudah hilang di dalam percakapan sehari-hari. Teman-teman nanti bisa lihat ya di berbagai macam sumber seperti apa syairnya dan ada artinya. Nah, ini adalah salah satu bentuk mantra Aceh. Bentuk mantra Aceh yang dinyanyikan sehingga teman-teman lebih familiar, sering mendengar hal ini sebagai salah satu bentuk tradisi lisan. Tadi di awal ada ungkapan, yang ini ada lagu dan mantra. Kalau dengar mantra kira-kira bagaimana? Jain Kurajen. Begitu ya. Yang terbayangkan ada di depan dupa gitu ya. Kemudian tangannya yang bergerak-gerak gitu ya. Oke. Kenapa kemudian kata-kata mantra tidak familiar dan di Aceh lebih sering dikenal dengan istilah derajat? Nanti kita sama-sama coba diskusikan. Jadi Kutiding tadi berasal dari bahasa Aceh kuno. Dari asal kata sebenarnya artinya menimang. Ya. Mantra digunakan untuk banyak kepentingan. Salah satunya untuk menaklukkan fenomena alam. Ada mantra pengasihan, ada mantra dan sebagainya ya, teman-teman nanti boleh cari tahu jenis-jenis mantra. Tapi kemudian, ya, di mana ini? Belakang. Oke, sebentar. Tapi kemudian ada beberapa yang keberatan dengan menggunakan istilah mantra. Nanti ada sejarahnya, akan kita pelajari berikutnya. Tetapi sebelum sampai ke sana, Ibu ingin membahas kenapa kemudian tradisi lisan ini penting. Kenapa sih kita penting memelihara tradisi lisan dan melestarikannya? Teman-teman nanti bisa cek ya, khususnya
di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 yang memuat tentang pemajuan kebudayaan. Jadi Undang-Undang Nomor 5 ini diturunkan dari Undang-Undang Dasar 1945 khususnya pasal 32. Masih ingat isi pasal 32? Ada di depan ya, teman-teman bisa membaca. Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Dari Undang-Undang Nomor 5 ini kemudian ditetapkan ada 10 objek pemajuan kebudayaan. Ada yang bisa bantu saya untuk membaca biar nggak ngantuk yang di sudut saya? Boleh dibacakan, ada 10 objek pemajuan kebudayaan apa saja? Rabun Bu, rabun. Oh rabun katanya, oh yang sebelah sini yang rabun lain. Kelihatan? Ya. Oke. Silakan. Yaitu ada tradisi lisan, lalu manuskrip, seni, adat istiadat, bahasa, ritus, pengetahuan tradisional, permainan tradisional, teknologi tradisional, dan olahraga tradisional. Baik, namanya siapa? Hetty, boleh kasih plus dulu untuk Hetty. Hetty belum ngantuk ternyata. Oke teman-teman, melihat tadi ada 10 bidang atau objek pemajuan kebudayaan. Ada beberapa bidang yang kemudian saling beririsan. Misalnya di bagian tradisi lisan, nanti juga teman-teman bisa menemukannya di olahraga tradisional atau permainan tradisional. Nanti ada beberapa video yang saya tampilkan, termasuk juga di dalam seni. Tadi teman-teman melihat ada lagu begitu ya, sebagai bentuk seni, di dalamnya juga mengandung sebuah tradisi lisan. Pengertiannya apa? Teman-teman bisa melihat di bagian depan. Kita fokus pada tradisi lisan. Apa sih isi dari tradisi lisan? Mungkin tadi sudah disampaikan oleh narasumber pertama ya, ada Pak Fadil. Jadi apa itu tradisi lisan teman-teman? Tadi sudah dengan Pak Fadil, saya cuma cek. Sebelumnya Bu, Oh, mereka ya. kemarin Pertemuan cuman. sebelumnya. Nah. Betul. Masih ingat apa itu tradisi lisan? Masih ada yang ingat? Kalau ada yang ingat boleh ke depan kasih jawaban, nanti dapat hadiah door prize dari Pak Rahman. Ada? Silahkan. Pertemuan kemarin ya. Silahkan. Nggak ada. Padahal di depan kan ada loh. Ada tulisannya, kok takut untuk menjawab. Oke, boleh Julianton biar masuk frame. Boleh kesini Julianton, kasih plus dulu untuk Julianton. Boleh langsung depan sini, boleh juga. Ya, oke. Silahkan. Baik, tradisi lisan itu ialah tuturan yang diwariskan dari nenek moyang maupun dari orang tua kita yang turun-temurun. Misalnya kayak kata Bemu Tuah tadi, itu kan dari nenek moyang kita, jadi turun-temurun sampai hingga saat ini. Jadi kata-kata itu selalu kita ingat dan selalu kita ucapkan ketika seseorang ingin melakukan sesuatu atau merantau. Jadi orang tuanya itu berpesan kepada anaknya, bermutuahlah di rantau orang, begitu. Oke, boleh kasih plus dulu. Terima kasih. Boleh dapat door prize Luar biasa. Ya. Wow. Pak Rahman yang kasih Pak. Oke, luar biasa. Cash dikasih ya. Jadi Nyesal, menyesal kan? Tadi yang mau maju nggak jadi kan? Ya menyesal. Nanti ada door prize kedua mungkin ya. Mungkin. Jadi jangan berharap, kesempatan tidak datang dua kali. Kesempatan tidak datang dua kali. Tadi disebutkan oleh Julianton, betul, teman-teman nanti juga bisa lihat di depan. Saya sudah tuliskan sebenarnya di dalam tradisi lisan tidak secetek itu, tidak sesimpel itu, tetapi sangat kaya. Makanya penting ini kita untuk lestarikan, karena di dalam tradisi lisan juga mengandung ada sejarah lisan yang sering sekali digunakan sebagai salah satu sumber dalam penulisan-penulisan sejarah, dan kita akan nanti bahas lebih lanjut. Boleh melalui dongeng, kemudian ada rapalan, tadi kita sebutkan mantra kutiding sebagai salah satunya, ada pantun dan cerita rakyat. Nah, kalau teman-teman bertanya, mengapa kemudian tradisi lisan ini penting? Google atau di sumber yang lain, betulkah di Indonesia saat ini terdapat 4.521 tradisi lisan yang perlu untuk dikonservasi atau untuk dilindungi? Teman-teman boleh browsing di internet, sebanyak itu, dan saya akan lebih dari ini yang sudah diidentifikasi. Terkait dengan mantra tadi, saya mendapatkan satu buku seorang penulis di tahun 2015 mengumpulkan 100 mantra ya dari seluruh Aceh.
itu baru 100. Bertemu dengan para petani, bertemu dengan para peternak, ketemu dengan dokter, bahkan orang yang dianggap pintar di lingkungannya. Baru 100, dan teman-teman boleh melakukan penelitian lebih lanjut. Foley mengatakan bahwa tradisi lisan bisa menjadi sebagian atau bergantung sepenuhnya untuk menyebarkan seni dan ilmu pengetahuan. Anda bayangkan bagaimana tradisi lisan itu bisa menurunkan berbagai macam pengetahuan tradisional. Ada tentang obat-obatan, ada tentang bagaimana mengawetkan makanan, bagaimana cara menanggulangi bencana, misalnya ada tsunami, smog. Itu salah satu bentuk tradisi lisan yang sangat bermanfaat. Pada saat tsunami melanda Aceh, di Simelu hampir tidak ada korban jiwa. Salah satunya karena pengetahuan lokal setempat diturunkan melalui tradisi lisan. Ini luar biasa. Dan teman-teman boleh coba mengkoreksi diri sendiri. Betulkah meskipun sekarang ini kita hidup di abad 21, tapi ternyata tradisi lisan tetap menjadi mode komunikasi yang paling dominan ketimbang hal yang lain. Luar biasa teknologi, tetapi saat ini tetap Anda akan bergantung pada tradisi lisan sebagai bentuk atau mode komunikasi. Tadi sudah teman-teman lihat apa itu tradisi lisan. Ini pendapat menurut Kunto Wijoyo, hampir sama, hanya ditambahkan dengan mengandung kejadian nilai-nilai moral, ada keagamaan di dalamnya, ada cerita-cerita hayali, ada peribahasa, nyanyian, dan mantra. Mengutip salah satu pendapat dari Profesor Dr. Hedi Sri Ahimsa Putra, MA MPhil, beliau salah satu antropolog di UGM, mengatakan bahwa jenis yang sering dijumpai dalam tradisi lisan adalah lagu, pertunjukan, atau pidato. Oleh sebab itu teman-teman akan jauh lebih familiar dengan tradisi lisan yang bentuknya lagu ketimbang bentuk-bentuk yang lain. Nah, di Aceh sendiri sebenarnya sudah mulai berkurang ya, bagaimana penyajian tradisi lisan melalui pementasan. Ini ada teman-teman di antara yang hadir pernah melihat pementasan tradisi lisan? Belum. Kalau di daerah Simelu ada? Apa itu namanya? Nandong. Nandong dalam bentuk pertunjukan yang diceritakan di dalamnya apa? Itu kayak Nasihat-nasihat. Masih ingat syairnya? Enggak, malu kalau disuruh mancing. Ada lagi yang lain? Terima kasih, ini sudah. Ada lagi? Ada lagi yang pernah melihat pementasan tradisi lisan? Boleh silakan ditonton. Di Aceh. Pertanyaannya di Aceh, Julianton. Masih mau minta 50.000 lagi kayaknya? Atau mau kayaknya tadi kurang, kasih penjelasan jadi ditambahkan. Kalau di luar Aceh, apakah itu termasuk? Kalau di luar Aceh, iya. Di Jawa tradisi lisannya salah satunya dipentaskan melalui wayang kulit, ada ketoprak dan seterusnya. Di Aceh ada yang pernah melihat? Oke, kita coba lihat salah satu contohnya ya. Apa? Belah situ. Belah situ. Emang nampak orang Batak ya? Oh, iya, orang Aceh.
Kenapa gitu? Oh, nggak apa-apa. Ini kan mengenal tradisi lisan Aceh. Oke, nanti selamat menyaksikan di video YouTube masing-masing ya. Karena ini panjang ceritanya sehingga saya hanya ingin mengantarkan di bagian awal. Teman-teman tadi melihat seorang muda belia, seorang penghikayat muda di Aceh yang menampilkan sebuah tradisi lisan dalam bentuk begah haba. Cerita di dalamnya adalah cerita tentang Dangderia. Apa itu Dangderia? Tadi disebutkan ini cerita yang sudah hidup ratusan tahun, kemudian dibawakan kembali. Isi cerita Dangderia apa kira-kira? Teman-teman ada yang tahu? Jackson minta ada door prize lagi. Nanti bangkrut Pak Rahman. Dangderia bercerita tentang seorang raja yang sangat bijaksana, yang mampu memberikan pengayoman begitu ya kepada rakyatnya sehingga kerajaannya bisa menjadi kerajaan yang makmur dan sejahtera. Teman-teman nanti boleh menonton di YouTube cerita Pegahaba dengan lakon cerita Dangderia. Oke, teman-teman mungkin seringkali bingung ya dengan istilah folklore. Pernah mendengar ini folklore? Tidak, barusan saya ngomong nggak dengar ya? Oh dengar, oke. Pernah dengar oral tradition atau tradisi lisan? Ya, kalau oral tradition istilah lainnya atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan tradisi lisan. Kalau folklore sendiri apa teman-teman? Ini ada di mata kuliah konsep dasar IPS. Biasanya di antropologi ada. Silahkan boleh saya kasih waktu 1 menit teman-teman browsing di internet sebagai sumber belajar. Ada banyak pengertian folklore, tapi jangan berharap dapat door prize lagi ya. Oke, ini dapat door prize-nya adalah ilmu. Dimanfaatkan wifi kedai kopinya ya. Oke, silakan. Apa itu folklore? Terdiri dari 2 asal kata. Folklore secara definisi atau terminologi berasal dari kata folk dan lore atau lore. Folk itu apa? Lore itu apa? Kemudian digabung secara terminologi maknanya apa? Sudah dapat? Boleh, silahkan. Sebentar. Biar masuk ke video. Jadi folklore itu adalah cerita rakyat yang diwariskan secara turun-temurun, tetapi dia tidak dibukukan, begitu. Kalau dari asal kata tadi, yang luar ketemu? Kalau itu belum cari. Oh, belum cari. Oke, boleh kasih pas dulu siapa namanya? Ya, untuk usahanya boleh kita kasih apresiasi. Silakan, tadi saya udah kasih bocoran. Folklore itu ada 2 pembentuk kata ya, folk dan lore. Oh, boleh. Pisda boleh ke depan biar masuk frame. Tadi gagal dapat peringkat 1, bahkan tidak di peringkat 3. Oke. Silakan, Pisda. Nanti masuk YouTube-nya Bintang Strong ya. Iya, bukan Iya. Jadi folklore itu terdiri dari 2 kata, yaitu folk dan lore. Nah, folk itu adalah adat dan istiadat, sementara lore itu adalah cerita rakyat. Sehingga jika digabungkan, cerita rakyat yang memiliki adat ataupun istiadatnya, sehingga cerita rakyat itu menjadi sebuah cerita rakyat yang tradisional, Bu. Begitu. Iya. Makasih buat dulu. Kontennya masih 60, 70, 65. Ada yang dapat lagi? Folk dan lore atau lore. Jackson mau coba? Iya, tadi masih boleh, silakan ke depan.
Menurut Alan Dundes, kata folklore merupakan kata majemuk yang berasal dari dua kata, yakni folk dan lore. Kata folk berarti sekelompok orang yang memiliki ciri-ciri pengenalan fisik, sosial, dan kebudayaan sehingga dapat dibedakan dari kelompok-kelompok sosial lainnya. Sedangkan kata lore diartikan sebagai kebudayaan yang diwariskan secara lisan atau melalui contoh yang disertai gerak isyarat atau alat pembantu pengingat. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian folklore adalah suatu kebudayaan manusia atau kolektif yang disebarkan dan diwariskan secara tradisional atau turun-temurun dari generasi ke generasi, baik dalam bentuk lisan maupun dalam bentuk isyarat atau alat pembantu pengingat. Boleh kasih plus? Ya, kontennya 100. Mau 100 atau mau 110? Boleh juga. Ya, sudah sangat jelas ya. Folklore itu bukan sekedar cerita rakyat, di dalamnya juga ada gerakan, ada isyarat begitu ya, yang dimiliki oleh sekumpulan orang dengan identitas yang sama. Suatu kolektif yang merasa dirinya punya kesamaan. Nah, yang disebut dengan folklore ada 3 jenis. Ada folklore lisan, sebagian lisan, dan folklore bukan lisan. Nah, yang disebut dengan tradisi lisan adalah folklore lisan. Meskipun nanti teman-teman juga bisa menemukan di dalam folklore sebagiannya lisan. Misalnya dalam permainan rakyat yang kemudian di dalamnya ada tradisi lisannya. Kemarin saya tanya ke Rida, ada nggak permainan seperti yang di belakang ini, nanti sebentar lagi akan saya tunjukkan di Aceh yang khas dengan lagu-lagu di Aceh sendiri. Oke. Mana dia videonya? Di belakang ya? Oh ya. Bentar, saya lupa videonya di slide berapa. Oh ya ini. Ya kan ayo depan itu. Oke, ini contoh permainan tradisional ya, yang masuk dalam folklore sebagiannya lisan. Kenapa? Karena di dalamnya ada tradisi lisan berupa lagu-lagu. Kemarin lagu apa yang dikasih tahu sama Rida? Untuk permainan apa? Tang-tang buku. Nah, boleh dinyanyikan dulu. Mas. Dikerjain lagi sama. Mau suara jelek Ya nggak apa-apa. Nah, tang buku selera tanggal 5 peta-peti anak belaka boleh masuk atau tidak. Ya, itu biasanya digunakan untuk apa? Ini main yang gerbang gini ya, Ya. masalahnya. Boleh coba teman-teman beberapa orang ke depan sini kita praktikan ya. Oke. 4 orang aja. Yuk, di sini 1 2 3. 1 2 3 4. Yuk, berdiri dulu. Yang nyanyi biar Rida ya. Waduh. 2 jadi gerbangnya. Yang 2 lagi boleh. Aja nanti sini. Ayo boleh. 2 orang jadi gerbang kan? Iya. Yuk. Nah, jadi pas lagunya habis itu yang terakhir lewat ditangkep gitu. Oke, yuk. 1 2 3. Tang buku selera pangkal 5 peta-peti anu belaka boleh masuk atau tidak. Itu ini langsung masuk. Kalian harusnya itu ditangkap. Untuk yang ditangkap itu biasanya ada hukumannya atau enggak gantian jaga dengan yang jaga sebelumnya gitu. Oke, boleh kasih plastik semuanya? Tang buku tadi artinya apa? Nggak tahu juga. Ya, ini PR para konten kreator muda di Aceh khususnya untuk tradisi lisan memaknai tadi apakah itu hanya sekedar nyanyian permainan bunyi atau ada makna di sebalik
nyanyian tadi dalam permainan tradisionalnya ya. Oke. Setelah tadi kita tahu folklore adalah tradisi lisan adalah folklore lisan. Ibu ingin sampaikan bahwa di dalam tradisi lisan mengandung 3 hal yang sangat penting. Yang pertama ada sastra lisan. Salah satunya ada dalam mantra, ada puisi rakyat, ada cerita dan seterusnya. Kemudian ada sejarah lisan di sana. Ini seringkali digunakan sebagai salah satu sumber penulisan sejarah resmi. Begitu ya. Yang terakhir mengandung hukum lisan dan pengetahuan lokal atau local knowledge. Tadi Ibu sudah sebutkan di dalam pengetahuan lokal kita bisa tahu tentang arsitektur misalnya, kemudian ada tentang jejamuan begitu ya. Kemudian ada bagaimana mengenali musim dan seterusnya. Nah, terkait dengan judul yang tadi Ibu sampaikan, ini salah satu yang ingin Ibu sampaikan bahwa sebenarnya tradisi lisan sebagai bentuk atau penanda integrasi bangsa bahwa kita saat ini hidup di lapisan budaya yang sama. Kita seringkali mengingkari identitas diri kita. Aceh itu ya pernah berada di masa pra-Islam. Ini seringkali kita ingkari, tetapi tanpa sadar itu akan muncul. Disebut sebagai sejarah bawah sadar. Karena sudah diwariskan secara turun-temurun, sebenarnya unsur-unsur para Islam juga muncul di dalam tradisi lisan. Salah satunya dalam mantra. Tadi teman-teman mengatakan mantra punya kecenderungan tidak baik begitu ya, makanya di Aceh lebih banyak menggunakan istilah neraja. Kalau kita mau jujur secara periodisasi, sebenarnya mantra terdiri dari 3 periode, ada pra-Islam. Ciri utamanya menggunakan istilah hong atau hei. Hongnya biasanya dibaca dengan panjang, hong gitu ya, ya kayak gitu. Kemudian ada masa peralihan, awalnya dimulai dengan kata Bismillah, masih digabungkan dengan hong atau hei. Baru setelah masuk masa Islam yang kita sebut dengan raja, diawali dengan kata Bismillah. Neraja oleh Herman RN diidentifikasi ketemu dengan 28 mantra penawar. Tetapi mantra yang ada di depan kemarin saya minta Rida untuk mengartikan, tidak tahu ini arahnya digunakan untuk apa. Begitu ya. Coba teman-teman lihat di atas, dimulai dengan hong. Ini sebenarnya masih dikenal oleh beberapa masyarakat Aceh saat ini. Ini adalah warisan dari masa pra-Islam. Ya, cirinya menggunakan hong, burung sigala, burung, regah, meruhung, dan seterusnya. Ini adalah mantra yang digunakan untuk mengusir Mbak Kunti. Oh. Takut ya? Ya, jadi yang takut boleh baca ini, enggak pakai bismillah nanti. Oke. Ada banyak mantra yang lain, teman-teman boleh baca di mantra Aceh. Ada banyak jenisnya, ini hanya salah satu jenis yang ingin Ibu tunjukkan bahwa kita berada di lapisan kebudayaan yang sama di Nusantara. Nusantara pernah mengalami masa pra-Islam, masa Hindu-Buddha, hingga masa kejayaan Islam. Sebenarnya Aceh juga mengalami hal yang sama. Kita berada dalam lapisan budaya yang sama, maka kita layak disebut sebuah bagian dari Nusantara. Jangan menganggap kita berbeda, karena kita punya satu lapisan kebudayaan yang sama, linear secara periodisasi sejarah. Ini boleh teman-teman nanti coba lihat ya, apakah ada mantra-mantra lain yang bisa teman-teman manfaatkan di buku yang saya sudah dapatkan. Kalau nanti ada yang berminat boleh saya kirimkan. Nah, yang poin kedua, selain bahasa tadi, kita berada dalam satu linearitas sejarah dan periodisasi yang sama. Kenapa tradisi lisan Aceh juga menuju keindonesiaan bisa dilihat dari pola cerita rakyat di Aceh yang sebenarnya sama dengan pola-pola cerita rakyat di Nusantara. Di Kahoot awal tadi teman-teman mencoba menjawab, apakah ada cerita rakyat di Aceh yang sama dengan cerita rakyat di daerah lain? Tadi pertanyaannya ada pada cerita Malin Kundang. Apakah ada? Teman-teman sebagian mengatakan tidak. Sebenarnya ada. Ya, nama atau judul dongengnya adalah Ahmad Rahman. Dikenal di masyarakat Sabang. Ya. Sama persis ceritanya. Dan ada banyak sekali pola-pola cerita rakyat yang sama dengan cerita rakyat yang ada di daerah lain di Indonesia. Misalnya tentang Jakatarup yang kemudian di Aceh dikenal dengan Malin Diwa. Cerita tentang apa nih Jakatarup? Jakatarup tentang seorang pemuda biasa yang kemudian bidadari bertemu bidadari di sungai. Bidadari di sungai. Iya. Di sebuah air terjun. Iya, Bu. Diumpetin Terus selendangnya selendangnya ya. diumpetin. Iya. Teman-teman pernah nonton pegelaran ini di Seni Rajut? Pernah mementaskan cerita Malin Diwa? Sama.
Ada seorang pemuda yang kemudian datang ke sebuah air terjun, melihat 7 orang bidadari sedang mandi, selendangnya disembunyikan, nanti kemudian akan diberi istri dan seterusnya. Ceritanya sama, polanya sama. Ini membuktikan bahwa sebenarnya kita berada dalam satu lingkup kebudayaan yang sama, kebudayaan Nusantara. Jadi tradisi lisan Aceh juga punya tradisi lisan punya Nusantara. Ada satu buku, teman-teman boleh cari ya, Asia Tenggara, di bawah kebudayaan-kebudayaannya. Teman-teman bisa lihat bahwa ternyata kita punya kesamaan-kesamaan bahkan sampai di bagian Asia Tenggara yang lain. Nanti boleh dicek, dicari lagi apakah ada cerita rakyat lain yang kemudian punya kemiripan dengan cerita rakyat dari daerah lain ya. Nah, ini beberapa rumus pola cerita rakyat yang biasanya menggunakan kata-kata kunci sama dengan di tempat lain di Nusantara. Misalnya diawali dengan seperti kata suwibul hikayat, atau di akhirnya mereka pun hidup bahagia untuk selamanya. Di awal ada juga yang menggunakan kata menurut empunya cerita atau menggunakan kata konon dan seterusnya. Iya ya, sama ya. Ada yang pernah membaca cerita rakyat dari daerah lain? Mulai di next, HP Ibu mati. Oke. Jadi silahkan berburu cerita rakyat yang lain, apakah punya pola cerita yang sama dengan cerita-cerita Nusantara di daerah lain. Ini mengharap teman-teman bisa menemukan tali pertemuan antara tradisi lisan Aceh dengan tradisi lisan keindonesiaan yang lain. Ada Haba Pelado, cerita tentang Pelanduk, ada Haba Pencuri Tujuh, Haba Kebe, cerita tentang kerbau, dan seterusnya. Silahkan berburu cerita ini tentang apa isinya, ya, sebagai salah satu PR di kreator muda tradisi lisan. Ya, coba boleh difoto dulu, ada banyak cerita rakyat, teman-teman boleh mencari tahu isi ceritanya apa, karena hampir punah, kalaupun ada hanya judulnya tapi isi di dalamnya tidak. Ini mungkin karena orang tua kita sudah banyak yang tidak mau mendongeng pada saat anaknya mau tidur, atau menggunakan dongeng-dongeng dari daerah lain yang bukan berasal dari Aceh. Ini sangat disayangkan. Boleh next. Nah, ini tadi sudah, boleh lanjut. Selain tadi bahwa kita berada di satu lapisan kebudayaan yang sama antara Aceh dengan Indonesia, ada pola cerita rakyat yang sama, Ibu ini menunjukkan bahwa tradisi lisan di Aceh juga menghubungkan Aceh dengan wilayah-wilayah lain di Indonesia. Salah satunya ada di tradisi lisan Hikayat Nurul A'la. Ada yang pernah dengar Nurul A'la? Ada yang orang Aceh Timur? Ada yang orang Lombok? Ada? Ya, Nurul A'la, tokoh yang sangat prestisius, yang punya penghormatan cukup tinggi di daerah Perlak. Masih ada makamnya. Ibu akan bagikan cerita rakyatnya, nanti boleh teman-teman bergabung di 1, 2, 3, 4, 5, 6 kelompok. Silakan dibaca, dibuat intisarinya. Nanti akan kita tunjuk siapa yang akan menceritakan ulang tentang tradisi lisan ini. Akan kita lihat hubungannya dengan keindonesiaan seperti apa. Boleh ya? Waktunya 10 menit dari sekarang. Boleh minta tolong dibagikan, tidak? Yups. Tahu pen? Ini siapa? Ya, mau dibaca dulu di sini. Atau ada 10 menit ya sambil saya istirahat minum. Minum dulu. Iya Bu, ini Bu, Panasnya ya. ada. Tadi kita mau batuk. Astagfirullahaladzim, pipetnya pun udah kena air Bu. Roti-roti Bu, makan dulu. Mana. Tadi siang Bu yang panas di sini. Ya, alhamdulillah ibu bagian masuk. Dikasih tunjuk yang kelompok 1 mana, 2 mana, biar nanti kita tidak spill. Ini 1 Bu. Ya, kita warnanya. Kalian kelompok 1 ya? 1, 2, 3, 4, 5. Nggak apa-apa. Diacak nanti itu. Jadi sistem majunya diacak, nggak apa-apa. Oh, di sini apa ini? Itu yang saya nggak tahu Bu. Saya pun nggak minta.
Apa? Bentar ya, Bu. Password wifi-nya apa? Password wifi-nya. Ibu minta. Coba tukar ini sama ibu, kayaknya udah habis. Udah mati. Ini saya matikan memang. Oh, Nggak sebentar, karena kan nggak wifi-nya nasi goreng. besar semua. Iya, kecil semua. Yang kelompok tadi ya? Iya, 5 Bu. Oh, bebas. Kalau mereka dihitung, tapi kalau sepertinya mereka nggak mau dihitung gitu. Jadi 4. Kan. 1, 2, 3 yang ada. Sudah? Dimatiin Bu. Enggak, saya matiin memang karena batuk dan ini masih istirahat. Nyalain aja. Soalnya kan takut yang suara dari sini nggak masuk ke situ. Tapi sebenarnya kan ini nggak masuk kan, ini langsung. Iya. Ya perwakilan, tapi yang lain boleh baca lah. Nanti menguatkan. Tapi Kerjasama, tapi nanti kan ada satu yang maju nih yang menyampaikan. Nah, yang lain tuh misalnya kurang puas dengan jawaban dia bisa ditambahkan gitu untuk memperkuat argumen kalian sendiri juga. Prinsip ya. kenapa? Nah, jadi yang maju ini kan satu orang. Nah, yang lain itu juga bisa membantu temennya nanti untuk memberikan penguatan terhadap argumen yang akan kalian berikan. Gitu. Terima kasih. Nggak dengar Bu katanya ke belakang. Iya, bisa minum sama makan itu. Sama gorengan Bu. Biasanya memang buka. Kalau udah lama tuh. Buka. Sudah? Sudah ya? Insya Allah sudah, oke. Silahkan bersiap-siap siapa yang akan beruntung untuk menyampaikan kembali hikayat Nurul A'la yang teman-teman baca barusan. Oke, kita putar spinnya. Dari 4 kelompok tadi udah ditentukan, kelompok 1 di sini, yang 2 yang mana? 2 belakangnya. 3, 4. Oke, dan yang beruntung adalah Kelompok 1. Terima kasih buat dulu untuk kelompok 1. Sini aja boleh. Hadap ke depan ya. Perkenalkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dara Maulidia dari kelompok 1 ingin menjelaskan kesimpulan serta isi dari cerita Nurul A'la yang ada di daerah Aceh serta hubungannya dengan budaya daerah lain. Di sini cerita Nurul A'la merupakan sebuah legenda yang berasal dari Aceh yang menceritakan tentang seorang putri yang berjuang melawan kejahatan dan ketidakadilan. Isinya mencakup nilai-nilai keberanian, keadilan, serta keteguhan hati. Hubungannya dengan budaya daerah lain bisa kita lihat dalam kesamaan tema cerita heroik dan nilai-nilai moral yang diungkapkan, meskipun detailnya mungkin berbeda. Misalnya cerita serupa tentang pahlawan wanita atau tokoh yang berjuang melawan kejahatan dapat ditemukan di berbagai budaya di Indonesia. Di sini saya mengambil 4 contoh daerah lain yang ceritanya hampir sama dengan Nurul A'la. Yang pertama ada Jawa.
dari Jawa. Misalnya cerita tentang Sri Kandi yang merupakan tokoh pahlawan wanita dalam Wiracarita Mahabharata atau Rara Mendut yang juga dikenal sebagai Dewi Supraba. Kedua dari Bali, cerita tentang Rangda yang merupakan contoh antagonis dalam tradisi tari barong di Bali yang melambangkan kekuatan, kegelapan dan kejahatan. Di sini yang ketiga ada dari Sumatera, contohnya cerita tentang Putri Minang yang merupakan tokoh legendaris dari Minangkabau yang dikenal karena keberaniannya dalam melindungi masyarakatnya. Dan yang keempat di sini ada Kalimantan. Ada cerita tentang Dayang Bunting yang merupakan tokoh pahlawan wanita dalam cerita rakyat Melayu Banjar yang berjuang melawan kejahatan dan ketidakadilan. Ini adalah beberapa contoh dari berbagai daerah di Indonesia yang memiliki cerita atau legenda dengan tema serupa tentang pahlawan wanita atau tokoh yang berjuang melawan kejahatan. Boleh kasih plus dulu? Nama itu Dara. Oke, terima kasih Dara. Meskipun bukan itu yang diinginkan, sepertinya tidak membaca kertas yang saya bagi ya. Iya, ini baru hanya browsing di internet, jadi belum tahu pasti isi di dalamnya. Tapi paling tidak yang disampaikan tadi secara tema ada banyak kesamaan dengan tema-tema cerita rakyat di daerah lain di Nusantara. Tapi kita coba lebih dalam lagi. Sebenarnya yang saya bagikan di situ ceritanya tentang apa? Karena akan kita bahas terkait dengan sejarah lisan yang di dalamnya bisa kita coba verifikasi kebenarannya ya. Boleh minta tolong diputar sekali lagi? Ya, basis sumbernya yang paling utama ada di yang sudah saya bagi. 2 atau 3? 2 atau 3? 3. Oke, silahkan kelompok 3. Silahkan. Oke, silakan. Yuk, udah mau maghrib nih. Boleh di depan, Ayo. Biar masuk video. Boleh di bawah juga boleh. Iya, ceritanya, inti ceritanya seperti apa? Oke, boleh sebutkan nama dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan, nama saya Fadila. Nah, di sini saya akan menyimpulkan apa yang telah saya baca tadi. Nah, jadi hikayat ini menceritakan tentang seorang raja yang berada di daerah Perla. Akan tetapi ia sudah lama menikah, akan tetapi ia tidak memiliki anak. Jadi ia bernazar atau berjanji kepada Allah gitu, bahwasanya jika ia memiliki anak, ia akan memandikan putranya itu di laut dekat Kuala Perla. Nah, tidak lama kemudian setelah ia bernazar, ia mendapat atau dikaruniai seorang anak putra yang diberi nama Ahmad Banta dan seorang putri yang diberi nama Nurul A'la. Karena anak tadi sudah lahir, karena kan dia tadi sudah bernazar kan ya, maka ia menunaikan nazar itu dengan memandikan anaknya tadi di laut Kuala Perla dengan upacara khusus seperti itu. Nah, setelah selesai memandikannya, tiba-tiba datang ikan besar yang menerkam dan mendorong putra raja tadi ke tengah-tengah laut. Rajanya melihat anak kesayangannya tadi itu diterkam ikan tadi, maka ia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya melihat saja. Dengan pulang itu membawa luka yang berat gitu kan. Tadi anak tadi sudah dinanti-nantikannya. Anak itu tiba-tiba meninggal gitu. Hilang. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin bisa ditambahkan oleh teman saya.
Oke, silakan, ini masih awal ya, belum sampai ke badan cerita atau ke ending. Terima Ada yang kasih. menambahkan, silakan. Boleh kasih plus dulu. Silakan disempurnakan ceritanya, belum ending. Yang di belakang situ, boleh? Ya kamu. Boleh ke depan, silakan. Boleh kasih plus nih untuk kelompok 4, akhirnya baju juga. Ke depan boleh. Tadi ceritanya masih belum sampai klimaks dan di akhir atau ending ya, masih pembuka cerita. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan nama saya Imelza Nurul Ain, perwakilan dari kelompok 4. Jadi saya akan melanjutkan cerita dari kakak tadi. Nah, tadi sampai putra dari raja tersebut kemudian ditarik dan didorong ke dasar lautan. Nah, jadi putranya hilang. Jadi raja kemudian pulang ke tempat asal dengan luka yang sangat dalam. Jadi raja menanyakan ke paranormal bagaimana keadaan putranya, apakah masih hidup atau sudah tiada. Jadi paranormal bilang kalau putranya tadi masih hidup gitu. Nah, jadi dia tuh diselamatkan oleh nahkoda di daerah Jayakarta gitu. Nah, jadi diberi saran nanti kalau putrinya sudah dewasa, putrinya sendiri yang akan membawa kakaknya putra tersebut kembali ke sini. Jadi untuk mengingatkan Putri Nurul A'la ini agar kelak mencari kakaknya, dibuat syair secara khusus untuknya. Jadi ada panjang syairnya, Bu. Oke, jadi ketika dewasa, sang putri mengingat pesan tersebut. Karena sudah lama, si putri meminta untuk dibuatkan kapal. Jadi setelah kapalnya selesai, perahunya itu tidak beranjak dari tempatnya. Jadi putri sedih dan pada malam harinya dia bermimpi bagaimana caranya untuk kapal itu bisa bergerak dari tempatnya. Ternyata untuk menarik perahu itu ke lautan, jadi keponakannya itu bernama Putri Nurul Hadimah harus dibungkus kain kafan untuk menjadi bantalan perahu, dan perahu itu ditarik dengan sehelai rambut keponakannya itu. Tentunya Putri Nurul A'la ini sedih, tapi keponakannya ikhlas untuk melakukan hal tersebut. Akhirnya perahu bisa berangkat dan Putri menuju ke Jayakarta. Sesampai di sana, ia langsung diserang dan kalah. Tetapi Putri melontarkan cincin yang cincin punya kakaknya itu, sehingga kakaknya ingat dan kakaknya sendiri yang mengejar Putri. Oke, boleh kasih plus untuk Siapa namanya? Email. Ya, oke, sudah melengkapi, masih sedikit lagi sampai ke ujung. Nah, teman-teman, tadi disebutkan di dalamnya ada sebuah syair Dodaidi yang panjang, tetapi kemudian oleh anak-anak daerah Perlak sangat dihafal. Kalau teman-teman ada kesempatan nanti boleh ajak Pak Rahman datang ke daerah Perlak untuk mencari jejak tradisi lisan mengenai Nurul A'la ini. Ada di daerah Cagar Monisa, Monumen Islam Asia Tenggara. Di sana ada makam Raja pertama Perlak ya. Kemudian kalau mau datang ke makamnya Nurul A'la itu ada di jalan menuju ke Penarung. Ada di sisi jalan sebelah kiri di samping Dayah Nurul A'la. Teman-teman boleh datang ke sana, tempatnya cukup terawat dan sudah menjadi satu situs cagar budaya yang dilindungi. Nah, Dodaidi ini bahkan oleh anak-anak kecil daerah sana bisa dinyanyikan. Ini mentradisi, anak-anak sana paham cerita tentang Nurul A'la. Nurul A'la dalam sejarahnya sebenarnya seorang panglima perang sama seperti Kemala Hayati atau Cut Mala Hayati begitu ya. Dan cukup besar pengaruhnya di kerajaan Perlak. Ada beberapa hal yang ingin Ibu tarik mengenai cerita atau hikayat Nurul A'la ini dengan keindonesiaan. Tadi disebutkan hubungannya dengan Jayakarta. Betul ya, tadi teman-teman mendengar ada Jayakarta. Si putra
Ahmad Banta diselamatkan oleh seorang nahkoda. Ada beberapa sumber lain mengatakan si putra Ahmad Banta dimakan oleh hiu begitu ya. Nah, hiu sendiri punya simbolisme apakah betul dimakan secara harfiah atau punya mana lain? Karena kalau kita lihat di cerita tadi hikayat Nurul A'la sendiri adalah putri dari Sultan Perlak ke-11. Namanya Sultan Ma'dum Alaidin Malik Abdullah Syah Johan Berdaulat, memerintah tahun 1078 sampai 1108. Kalau kita tadi mendengar Jayakarta itu sebenarnya berdiri di tahun 1527 pada saat Jayakarta kemudian ditaklukkan oleh Fatahillah dan diganti namanya menjadi Sunda Kelapa. Jayakarta. Kalau kita lihat tarik lagi ke belakang, sebenarnya memang Aceh sudah punya hubungan yang sangat romantis dengan daerah-daerah lain di Indonesia. Salah satunya dengan Sunda Kelapa yang waktu itu diperintah oleh Kerajaan Pajajaran. Kita Aceh di masa lalu sudah punya hubungan dagang dengan daerah Pajajaran khususnya untuk jual beli komoditas kuda. Zaman dulu perangnya pakai kuda ya, nggak perang pakai tank. Nah, jadi waktu itu salah satu daerah yang support kekuatan pasukan di Aceh juga dari daerah Pajajaran. Nah, ini menunjukkan bahwa tradisi lisan itu mengkaitkan atau memberikan gambaran bagaimana Aceh juga berinteraksi dengan daerah-daerah lain di Nusantara. Ini saya harap bisa menginspirasi teman-teman untuk mencari tahu lagi sumber-sumber sejarah yang lain. Nah, ini kaitannya dengan sejarah lisan. Memang di dalam sejarah ada dua tradisi besar ya. Ada tradisi kecil dan tradisi besar. Untuk yang kecil ini berdasarkan sumber-sumber lisan. Salah satunya tradisi lisan. Kalau tradisi besar menggunakan sumber yang sifatnya tertulis. Nah, tradisi lisan juga kemudian banyak mewarnai penulisan sejarah nasional. Salah satunya untuk mengisi periode yang sangat kosong dengan catatan sejarah, khususnya pada saat Indonesia pasca proklamasi, karena zaman dulu yang suka mencatat peristiwa sejarah adalah orang Belanda. Nah, di saat itu orang Belanda yang dikalahkan, sehingga orang Belanda tidak punya waktu untuk menuliskan sejarahnya karena terjadi satu pembunuhan massal yang dialami oleh orang-orang Jepang dan orang-orang Belanda di Indonesia. Disebut dengan masa bersiap. Saya mohon maaf, itu salah tulis, bukan masa bergolak, tapi masa bersiap. Ada beberapa sumber yang mengatakan masa bersiap ini tahun 1945 sampai 46, ada yang mengatakan 1945 sampai 47, tapi bagi Belanda sendiri masa bersiap selesai tahun 1949. Jadi sampai saat ini memang Indonesia tidak banyak mengakui pernah melakukan genosida atau pembantaian massal terhadap orang-orang Eropa dan orang-orang Jepang. Ada hal yang kemudian menjadi titik tekan dalam sejarah Indonesia waktu itu melalui tradisi lisan adalah peristiwa proklamasi di daerah-daerah kecil yang diceritakan dari satu orang ke orang yang lain, dari satu generasi ke generasi berikutnya. Sama seperti peristiwa proklamasi di Langsa misalnya, teman-teman akan kesulitan mencari sumber tertulisnya. Kalaupun ada saat ini itu dirangkum dari cerita tradisi lisan yang berkembang di daerah Langsa. Oke, ini yang terakhir karena waktu kita terbatas. Ini dengan soal yang tadi muncul di Kahoot, hikayat Perang Sabi, apakah ini termasuk tradisi lisan atau bukan? Termasuk, kata Jackson dengan sangat yakin. Tidak. Kata Rida karena kemarin sudah sempat diskusi, tidak. Oh, baru ada yang mau cari, sudah baru mau cari. Saya tulis di depan, hikayat Perang Sabi ini mengalami pergeseran teman-teman dari tradisi tulis ke tradisi lisan. Sebenarnya ada teksnya yang dibuat oleh siapa? Tengku C. Pantekulu. Nama aslinya adalah Haji Muhammad. Ini ditulis tahun 1873 pada saat Perang Aceh melawan kolonial Belanda. Dan ini punya peran besar dalam proses kemerdekaan Indonesia. Tanpa ada hikayat Perang Sabi ini, semangat jihad masyarakat Aceh tidak semenyala itu, nggak menyala bosku katanya. Ya, kalau teman-teman ada yang punya kesempatan mendengarkan secara langsung hikayat Perang Sabi itu dinyanyikan, makanya menjadi tradisi lisan karena lebih sering didengarkan dalam bentuk nyanyian, teman-teman akan secara otomatis merinding nih, merasa terbakar. Ada hal yang mistis di dalam syair-syair itu. Hampir mirip seperti mantra karena mampu membangkitkan semangat jihad masyarakat Aceh. Oke, ini yang saya anggap juga punya peran penting dalam keindonesiaan kita. Baik, terima kasih teman-teman. Ini contoh
tradisi lisan yang kemudian berubah menjadi tradisi tulis yang berubah menjadi tradisi lisan. Jadi dinyanyikan dalam hikayat Perang Sabi. Sebagai penutup silahkan boleh didengarkan sebentar. Jackson, tolong. Syukur ke Rabbi ini buka memuji suci ajaibnya subhanallah khalaqul badri wal laili Tapi siapa punya? Enggak, oh, pertanyaan ya, tanggung. Mau berapa ibu? Dua aja. Kita memuji bersuci ajaibnya. Itu foto baru. Pertanyaannya dulu, biar habis terus kan. Yang mau bertanya boleh sambil dipersiapkan ya. Yang mau bertanya boleh Tanya. sambil dipersiapkan. Habis ini ada tanya jawab. Tanya cari di Google, tanya. Oh, enggak, tadi kan udah catat tuh, tanya. Siapa lupa kan Bu. Persiap. Oke, cukup ya. Oh, apa? Terima kasih Udah lewat. teman-teman semuanya. Nanti selain hikayat Perang Sabi, teman-teman juga boleh mencari hikayat Perang Sigli dan hikayat Perang Gedong yang kemudian banyak digunakan untuk sumber penulisan sejarah. Terima kasih, Bujro. Baik, terima kasih kepada Bu Mufti atas materi yang sangat luar biasa. Kita langsung aja masuk ke sesi yang berikutnya, yaitu sesi tanya jawab. Mungkin karena udah sore, Ibu Mufti hanya menerima 2 pertanyaan. Jadi mungkin 2 pertanyaan ini sangat berharga mungkin bagi kalian. Karena mungkin pertanyaan kalian yang dipilih untuk dijawab oleh Ibu Mufti sendiri sebagai narasumber kita. Jadi apabila ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan kepada teman-teman. Ayo teman-teman. Atau boleh juga lewat email pertanyaan. Nah. Ayo, masa nggak ada yang bertanya? Mungkin tadi ada yang mesti mengambang akan penjelasan Bu Mufti, mungkin akan diperjelas lagi agar ilmunya lebih paham lagi dan lebih masuk lagi dan insya Allah bermanfaat. Mana nih? Oh, boleh, silakan. Masya Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bu, tadi di slide tradisi lisan kan ada 3 tuh, pertama sastra lisan, sejarah lisan, serta hukum lisan atau knowledge. Itu maksudnya hukum lisan itu apa ya Bu? Oke, baik, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang sangat luar biasa. Mungkin jawabannya akan diberikan oleh Bu Mufti, dipersilahkan. Kita lagi aja lagi. Oh, langsung. Oh, Ibu Mufti mau langsung, jadi silahkan untuk pertanyaan kedua bagi teman-teman. Ayo teman-teman. Mungkin kelompok belakang ada yang ingin bertanya? Oh, abang nih, silakan bang. Mungkin abang bisa maju ke depannya bang. Ke depan lah bang. Nggak masuk kamera nanti bang. Maju bang. Ayo bang. Enggak, saya berdiri, takut dia membelakangnya. Maju ya nih. Sial bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, begini Bu, perkenalkan nama saya Wahyu Rahman Maulana. Saya berasal dari kampus IAIN Hansa.
Sebenarnya bingung juga mau nanya apa kan, cuman berani bertanya kan itu salah satu mengasah mental juga bukan? Itu dia. Mantap, mantap. Nah Bu, jadi begini, berbicara soal tentang tradisi lisan, yaitu folklore tadi bukan? Tadi folklore yang saya baca banyak artinya Bu, salah satunya itu tentang kayak apa tadi, sebuah cerita rakyat, legenda, musik, sejarah lisan, lelucon dan lain-lain seperti itu Bu. Nah, kalau kaitannya dengan tradisi lisan Bu, seperti folklore ini kan salah satu menceritakan cerita rakyat. Nah, di dalam folklore itu Bu, kalau di Aceh inilah, itu daerah yang khas ataupun identik dengan folklore ini, itu di mana gitu Bu kan? Karena juga ya saya juga pun orang asli Aceh Bu kan, mungkin Ibu bisa sedikit memberikan wawasannya. Itu yang pertama. Yang kedua mengenai tradisi lisan, yaitu mantra tadi Bu. Nah, seperti Ibu sampaikan tadi melalui PPT tadi, itu ada 3 tahap Aceh, yaitu yang pertama tadi fase pra Islam, terus yang kedua dan yang ketiga sampai Bismillah lah tadi Bu kan. Nah, fase Islam. Nah jadi Bu, di Aceh ini yang saya dengar ceritanya kan bahwasanya Aceh ini memang mutlak Islam gitu Bu. Saya belum pernah dengar bahwasanya Aceh itu pernah mengalami pra-Islam. Selama ini kan yang saya dengar bahwasanya daerah-daerah yang mengalami pra-Islam itu di daerah Jawa sana Bu. Seperti ya Pulau Jawa lah bukan? Itu masa-masa Hinduisme. Nah jadi bisa Ibu sedikit jelaskan, ceritakan sedikit sejarah ataupun ceritanya di Aceh itu tentang fase pra-Islam tadi Bu. Sekian Bu. Nasrullah Fatum Qorib wa Basyirul Mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali bertanya sampai kemana-mana rupanya. Pertanyaannya banyak ya. Oke, terima kasih. 2 pertanyaan yang luar biasa dan saya harap teman-teman nanti juga akan makin punya rasa penasaran ya, mencari dan mencari. Tadi pertanyaan pertama dari Maulida ya. Dara. Pertanyaannya adalah ya hukum lisan. Oke. Hukum lisan dan pengetahuan lokal. Saat ini di Aceh kita menganut ada pemerintahan legal begitu ya, ada pengadilan, kemudian ada pengadilan yang berbasis pada adat. Ada yang pernah dengar sayam? Adat sayam. Enggak. Dilempar Sayang itu adalah salah satu hukum membalas sesuatu dengan sesuatu. Jadi kalau teman-teman nanti coba lihat di referensi ya di jurnal atau apa, di Aceh juga dikenal ada adat sayang. Misalnya darah diganti dengan darah, misalnya seperti itu. Pernah dengar ya? Iya, itu kalau misalnya ada, mohon maaf, misalnya ada anak gadis yang kemudian dicederai oleh seseorang, maka akan ada hukum tertentu yang diikatkan kepadanya berdasarkan hukum yang berlaku secara lisan. Misalnya harus menggantikan dengan sesuatu. Atau dari perkelahian, maka orang yang menjadi pelaku harus mengganti dengan memotong ayam, memotong kambing, dan seterusnya. Itu adalah hukum yang sifatnya lisan. Ya, tidak ada tulisannya. Tapi biasanya diwariskan turun-temurun dan dipahami oleh para pemangku adat di Aceh. Biasanya siapa pemangku adatnya? Ada Tuhapet, ada Imu Mukim, dan seterusnya. Itu tidak ada tulisannya. Kalau kamu mencuri ayam, maka hukumannya adalah apa? Tidak ada. Tapi itu turun-temurun disampaikan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Kalau adat bersayam sebenarnya sekarang ini sudah mulai dianulir ya. Kayak tadi istilahnya darah dibayar darah, dibunuh dibayar dibunuh, itu sudah mulai hilang karena kita sudah punya hukum yang lebih positif lagi. Semakin kita melakukan berat. Sudah cukup paham ya? Oke, baik, terima kasih. Kemudian yang berikutnya terkait dengan cerita rakyat di Aceh, itu mana yang identik? Semua tempat punya cerita rakyat. Ini yang menjadi PR Anda, teman-teman sekalian. Banyak guru kita yang kebingungan pada saat harus membawa cerita rakyat daerah sendiri untuk event FLS2N. Anak-anak SD ini, teman-teman calon guru SD, mereka harus mengajar atau melatih siswanya tampil di Banda Aceh, menampilkan tradisi lisan khususnya cerita rakyat dari daerahnya. Dan mereka banyak sekali yang kebingungan, nggak tahu sebenarnya daerahnya punya cerita rakyat atau tidak. Karena setiap tempat punya.
Di Langsa cerita rakyatnya tentang asal mula kejadian Langsa. Ini ada banyak versinya. Tapi versi yang paling umum, Langsa terbentuk dari kerajaan Angsa dan kerajaan Elang. Menjadi Elangsa. Meskipun nanti ada folklore kontemporer yang mengatakan Langsa berasal dari kata langsir misalnya. Karena tempat melangsir transit barang-barang di masa kolonial. Ada dua versi yang lain yang saya pernah tuliskan juga. Di daerah Gayo ada Putri Hijau ya. Di Tamiang ada Putri Lindung Bulan. Pernah dengar cerita tentang Putri Lindung Bulan? Nah, ini juga sangat menarik karena kebetulan daerah-daerah di daerah Tamiang, nama-nama desanya itu bisa diidentifikasi dengan cerita Putri Lindung Bulan. Putri Lindung Bulan diceritakan disukai oleh Patih Gajah Mada pada saat penyerangan Majapahit ke daerah Aceh Tamiang. Ceritanya sangat seru karena kebetulan Putri Lindung Bulan sudah punya tunangan berasal dari kerajaan Perlak begitu ya, yang lebih ganteng daripada si Mahapatih Gajah Mada begitu dalam tradisi lisannya ya. Kemudian nanti ada pelarian melewati satu tempat ke tempat yang lain, pertempuran. Nah, nama tempat-tempat itu kemudian diberikan nama yang identik dengan cerita rakyat tadi. Ada Tambun Tulang, kemudian dikaitkan dengan Pangkalan Susu dan seterusnya. Ada satu tempat di Teluk Ara yang nanti juga dikaitkan dengan cerita Putri Lindung Bulan. Jadi PR Anda sebagai kreator muda adalah menggali coba cerita rakyat yang memang khas dari tempat Anda masing-masing. Bukan hanya satu kabupaten kota, mungkin dusun juga punya cerita rakyatnya sendiri. Jadi kita tidak bisa klaim mana sih yang paling kental dengan cerita rakyatnya. Semua punya. Tinggal kemampuan Anda generasi muda mampu menggali itu atau tidak. Begitu ya? Pertanyaan yang kedua terkait dengan periodisasi sejarah. Tadi saya sebutkan, kita seringkali mengingkari bahwa Aceh pernah berada di masa pra-Islam. Dan secara bawah sadar, sejarah bawah sadar tidak bisa dipungkiri. Hari ini saya menggunakan batik samudra. Kebetulan ini salah satu matching fund yang berhasil dipegang oleh UNSAM. Ini adalah beberapa motif yang kami temukan di artefak-artefak seni khususnya di makam-makam Islam. Ternyata di makam-makam Islam itu juga muncul motif-motif khas dari masa-masa pra-Islam. Misalnya di makam Islam itu ada motif yang namanya makara. Nah ini motif makara. Motif makara ini adalah mitologi dari masa Hindu yang perwujudannya adalah penggabungan antara makhluk darat dengan makhluk air. Dan kita bisa menemukan di makam-makam para aulia, para tokoh-tokoh Islam. Kemudian ada makara, itu juga sama. Ada burung jiwa yang berasal dari kebudayaan Buddha. Ada teratai. Teratai juga identik dengan mitologi Buddha. Kita temukan juga di makam-makam para aulia, di mana pada saat motif itu diukirkan dengan lebih megah, dengan lebih mewah, maka si tokoh itu punya kedudukan yang lebih tinggi ketimbang tokoh-tokoh yang lain yang ada di sekitarnya. Jadi sekuat apapun kita akan mengatakan kita tidak berada di satu periodisasi sejarah yang sama, pernah masa pra-Islam, Hindu, Buddha, sekuat apapun tetap akan muncul tanpa Anda sadari. Karena kebudayaan itu diwariskan turun-temurun, tidak mungkin terputus dalam satu masa kemudian muncul kembali. Meskipun ada beberapa kebudayaan yang memang hilang begitu ya, dan tidak ditemukan lagi, tapi tanpa Anda sadari muncul. Dalam mantra misalnya, dalam motif dan seterusnya. Begitu ya, semoga memuaskan jawaban dari saya. Lain waktu mungkin kita boleh studi sejarah untuk melihat apakah betul kita pernah berada di masa pra-Islam atau tidak. Oke, boleh kasih plus dulu untuk teman-teman semuanya. Baik, terima kasih Bu Mufti atas jawaban yang sangat luar biasa terkait pertanyaan yang teman-teman peserta berikan. Baik, mungkin berikut berakhirlah sesi tanya jawab yang sudah dilaksanakan. Mungkin sedikit dari saya terkait materi Bu Mufti ini yang sangat luar biasa, di mana kita diperkenalkan di mana tadi kata-kata kruh semangat sebagai salam pembuka, terus mantra dan makna kutiding, terus kata yang sering kita dengar di dalam doa-doa kita. Terus ada juga Bu Mufti membahas tentang objek kebudayaan yang dimulai dari seni hingga permainan tradisional, serta
terakhir tadi kita sempat diberikan terkait hikayat Nurul Aqla yang mungkin salah satu sejarah yang hampir kita lupakan juga. Baik, dengan berakhirnya sesi tanya jawab dan juga sedikit kata-kata kesimpulan dari saya, berakhirlah acara kita. Tapi sebelum kita pulang, baiknya kita masuk ke agenda berikutnya dulu, yaitu sesi foto bersama panitia dan juga peserta. Bagi peserta silakan maju ke depan, kita foto dulu. Ayo, bangun dulu.